Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sedulur, salam rahayu, salam sejahtera para pecinta penonton channel Bocah Tobat. Ya, di malam berbahagia ini saya ditemani Kang Amar. Ya, insya Allah di malam berbahagia ini kita akan mengungkap misteri terus karena katakan berhubungan dengan goib ya. Goib memecahkan sejarah-sejarah. Nah, ada permintaan dari netizen ya, dari permintaan mengungkap sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Ya, Indonesia merdeka ya tahun 1945 ya. Itu kan dari sampai Undang-Undang Dasar ya. Itu diproklamatorkan oleh Bapak Soekarno-Hatta. Ya. Maka itu kita akan ungkap sisi goibnya, kembali kita ke flashback karena negara yang maju dalam mengenang sejarah dan tidak meninggalkan sejarah, itulah negara yang maju. Maka kami Bocah Tobat mendukung agar para penonton kita akan menggali sejarah ada di sisi goibnya, karena ada campur tangannya juga bahwasanya negara Indonesia ini merdeka ya dengan Allahu Akbar, dengan tongkat bambu runcing bisa memecahkan, bisa mengalahkan meriam ya. Kita akan mengungkap dari sisi goibnya. Tonton terus channel kami, jangan di skip biar nggak gagal paham ya. Tapi satu hal lagi yang penting, ketika nonton jangan 100% diambil percaya ya. Kalau itu memang bermanfaat lebih baik untuk menambah keimanan ketahuan, alhamdulillah. Tapi bahwasanya bangsa jin itu ya artinya lebih dominasi ke arah ya, suka berbohong. Jadi kalau emang itu ambil hikmah, ambil baiknya, jadikan tontonan ini sebagai hiburan dan wawasan. Itu para sahabat, lanjut aja. Nanti mediatornya Kang Amar, saya navigator. Siap Kang ya? Ya. Insya Allah ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah ya Allah. Demi Tuhan sang jangan bentengi ruangan ini pagar goib berlapis-lapis. Jika ada makhluk lain ingin kecampur, semua terpental dengan izin karena sang yang mana. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah dengan izin ya Allah, dengan izin sang yang mana. Proteksi mediator ini pagar goib, terus semuanya terlindungi dengan izin sang yang mana. Dan efek dari keluarganya terproteksi, semuanya tidak efek dari media organisasi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin yang mana. Kodam jasad ini terproteksi, tidak ikut campur dalam media organisasi, terproteksi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara, dengan izin sang yang nirwana, mohon bantu saya hadirkan sosok jin muslim nah tangan saya. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara asma, dengan jin sang yang nirwana, hadirkan makhluk jin muslim di barisan sang yang cahaya nirwana ke telapak tangan saya. Hadirkan dengan izin sang yang nirwana Allah. Sinkron ya saat ini, sinkron. Hanya tangan dan mulut bisa bicara dengan bahasa Indonesia yang sempurna. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dari bangsa jin, roh atau apa saya bicara dengan? Dari bangsa jin. Baik. Saya akan memastikan para sahabat apakah ini suasana berbohong atau berdustakan, otomatis terpental ke dalam neraka. Ampura, saya mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang mana
makhluk yang di depan saya. Jika ia berbohong, maka otomatis terpental ke dalam neraka jahanam. Allah. Alhamdulillah. Baik, Kakang siapa ini? Apa Kakang? Apa jenengan nang apa? Dari Jawa apa Sunda? Panggil aja Dopo. Dopo. Baik, Ki Dopo. Iya. Terima kasih Ki Dopo. Emang asalnya dari mana jin Ki Dopo? Saya lagi di pantai. Pantai utara atau selatan? Di pantai barat. Barat. Barat berarti daerah sana Jawa. Ini Banten ya? Lagi ngeliat keluar masuknya barat. Oh, baik. Terima kasih Ki Dopo telah hadir di padepokan saya ini di obat. Dengan kehadiran ini mohon izin saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar, boleh ya? Iya. Ya. Sebelumnya Ki Dopo sudah ikut gabung Sang Yang Nuca Nirwana. Iya. Alhamdulillah. Ya, insyaallah dalam pembahasan ini ngobrol-ngobrolan saya sesuai dengan adanya permintaan terkait sejarah negara Indonesia. Apa Ki Dopo berkenan bisa menceritakan terkait dengan sistem kegoiban ya, artinya Indonesia bisa merdeka. Boleh dijelaskan Ki? Iya. Indonesia merdeka ini tidak luput dengan keyakinan yang kuat kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para wali-wali Allah yang senantiasa berjuang di dalamnya, yang tidak terlihat oleh mata. Di situ kita diserang-serang terus secara zahir, dibombardir semuanya wilayah yang ingin dikuasai. Tapi tekad orang Indonesia, khususnya Pulau Jawa, tidak gentar sedikit pun mundur walaupun satu langkah, karena keyakinan bersatu itu termasuk di dalamnya ada rahmat Allah, berkasih sayang. Makanya semua kalau mengenang sejarah, kita lihat sisi kebersamaannya begitu kental, sampai-sampai penjajah yang di luar pulau Indonesia ini atau negara ini takut dengan Indonesia. Indonesia ini tidak luas seperti negara-negara lain daratannya, tapi kenapa berani? Karena kekuatan dan keyakinannya kepada Gusti Allah itulah yang membuat negara ini bisa bersatu dan merdeka. Ya, tapi untuk zamannya para wali Allah ya, dulu sebelum itu Indonesia itu menganut agama Buddha, Hindu ya. Nah itu tetap artinya Nusantara tetap dijaga gitu ya. Iya, banyak sebenarnya di Indonesia. Para raja-raja semuanya sebenarnya. Sebelumnya kan Hindu ya. Para cuma hanya yang rakus kekuasaan yang ingin meruntuhkan suatu kekuasaan, perang-perang raja di Indonesia para sahabat ya. Belum adanya presiden. Jadi dari zamannya para kerajaan ya. Karena di Pulau Jawa ini banyak kerajaan. Ya, untuk saat ini terkait sejarah Indonesia, pahlawan yang gugur, yang perang, insya Allah dia pada mati syahid. Kita sebagai negaranya, saya menikmatinya itu ya, nikmati sekarang ini ya, bisa mudah sekali menaikkan bendera Indonesia. Dulu kan para pahlawan ibaratnya menaikkan bendera Indonesia saja bertumpahan darah ya. Itu menurut sisi gue bagaimana pandangan kami untuk
zaman sekarang. Kalian semua banyak bersyukur. Saya memantau zaman dulu. Itu orang mau keluar saja susah. Karena diserang oleh penjajah. Sekarang kalian harus banyak bersyukur. Kalian bisa mondar-mandir kemanapun dengan damai. Tenang, tidak ada rasa takut dan was-was. Makanya semuanya para masyarakat Indonesia yang di zaman sekarang banyak-banyak bersyukur dan selalu Alhamdulillah ya Allah. melihat sejarah, karena di situ banyak kebaikan-kebaikan yang begitu berlimpah, yang menimbulkan kebaikan itu menjadi kemerdekaan yang utuh, yang nyata, walaupun banyak penyusup-penyusup yang ingin merusaknya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan keyakinan kuat, semua bangsa Indonesia akan berjalan dengan lancar. Walaupun ada badai yang menghadang, semua penyusup-penyusup zaman demi zaman akan terurai dengan sendiri. Untuk para pahlawan ini boleh saya tanya Ki, beliau kan banyak yang bertumpahan darah sampai meninggal. Apakah ruhnya masuk dalam khayangan atau bagaimana? Ya, banyak yang syahid. Dia bagaimana Ki keadaannya? Apa di sana mereka melanjutkan ibadah atau bagaimana? Jadi di alam selanjutnya, apabila tugas di dunia belum selesai, dia masih punya tugas di alam selanjutnya. Tapi kalau sudah selesai, itu dia di sana hanya sesuai tingkatannya. Dia berada di tingkatan berapa, itulah dia di situ beribadah, memperbaiki ibadahnya yang dulu di masa dunia. Tapi kalau sudah selesai, ya itulah. Kalau belum selesai, terus dilanjutin dengan membantu semua yang ada di Nusantara ini. Sekarang untuk kami yang generasi sekarang Ki, biar supaya kita punya jiwa patriotismenya kuat seperti para pahlawan. Apa yang kita siapkan Pak Ki Dopo? Dalam hal secara kan manusia sekarang kita ya tenang, bisa keluar mandi, bisa belanja ke pasar, ke mall. Nah, untuk kita punya rasa jiwa patriotismenya, menjaga keutuhan negara Indonesia ini biar supaya itu untuk generasi-generasi kami itu bagaimana Ki untuk Gimana caranya? Sebenarnya mudah. Mudah sekali. Jangan tergiur dengan terlena dengan keadaan, kesenangan, kedamaian. Sebenarnya kedamaian itu ada karena ada tumpah darah. Ada perjuangan. Jangan asal menikmati saja. Kita ini harus banyak bersyukur. Kita mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki hubungan kita. Sesama tetangga, sesama kerabat, sesama sedesa, seprovinsi, sepulau, semuanya kita saling rangkul. Kita ini bersaudara. Jangan ada rasa pertumpahan darah di situ. Kita ini saudara. Jangan ada rasa kita ras ini ras itu, tidak ada. Kita semua sama. Dan mental kita, keyakinan kita ditanam dengan banyak ingat Allah. Karena disitulah energi kita, ruh kita, disitulah makanan ruh kita. Kalau jasad saja, banyak orang olahraga, tapi belum tentu bisa bela negara kita. untuk generasi sekarang kan banyak kan apa ya, saya juga ngerasakan lah, senangnya kan udah tren-tren teknologi handphone melalaikan, sehingga apakah mengenang jasa pahala Itulah yang dibikin lupa sebenarnya. sehingga zaman dulu kan, zaman saya masih ngerasain nih, masih nonton di TV Iya. film-film zaman dulu perang, jadi kita mengenang, oh ini dulu tempat ini gedung perjuangan, ya gitu dulu buat pertempuran. Nah kan banyak generasi sekarang apakah banyak yang apatis, nggak tahu menau, masa bodoh, ya, bahkan lupa dengan sejarah. Apakah nanti akan terjadi seperti itu Ki?
Iya, Apa-apa sudah terjadi begitu Ki. iya memang seperti itu yang dijalani sekarang. Udah mulai saking nyamannya merdeka. Jangan tertipu dengan negara-negara sebelah. Kita dibikin nyaman, tapi jangan selalu merasa nyaman. Karena kan bergoyang-goyang TikTok-TikTokan. Iya. TikTok-TikTokan. Artinya apa semua ini? Kita jangan lupa sejarah. Kita bisa merdeka ini karena ada orang yang Berjuang berjasa darah. sampai merelakan nyawanya. Iya. Padahal beliau semua punya anak, punya istri, punya ibu, bapak, keluarganya. Tapi kalian sekarang malah enak-enakan memanfaatkan waktu, nyanyi. memanfaatkan waktunya untuk saling bergotong royong sama, saling peduli. Di situ saja sudah cukup sebenarnya. Jadi negara-negara yang juga pada segan melihat kita karena kita saling peduli dengan sesama kita. Kalau kita banyak yang perpecahan, ya kita malah mudah disusukan oleh mereka-mereka itu. Sebenarnya Indonesia ini masih merdeka, masih dijajah ya Ki? Saat ini. Ya, Karena kan kita mau apa aja nih. Ya, masih banyak rakyat yang tertindas ekonominya. Yang dikatakan sejahtera dan kemerdekaan itu adalah merdeka dari segi ekonomi sudah merdeka. Ini masih banyak yang seperti apa Ki? Artinya banyak yang keadilan masih belum seadil-adilnya. ya, Apalagi proses pembunuhan ya sesama dalam penegak hukum belum selesai. Itu bagaimana Ki? ya Kita memang itu semua seleksi alam. Ya, seleksi alam. sebelum kiamat terjadi ya, hitam dan putih akan terus itulah ujian bagi kita semua. Jangan terpancing oleh mereka-mereka yang di luar dengan isu-isu yang tentang diri kita. Sebenarnya kita nih negara yang tangguh. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu hoak apa itu zaman sekarang hoak. Yang penting kita saling bekerja sama. Apabila ada kesalahan dari suatu daerah, kita rangkul. Jangan kita pecah belah. Baik. Kalau kita pecah belah, disitulah penyusup-penyusup akan bertindak. Waspada. Iya. Mungkin itu Ki, masih banyak Ki atas masukan nasihatnya. Semoga buat saya juga menambah selalu mengenang perjuangan para pahlawan, dan sering kita adakan doa-doa yang mungkin Ki ya, kirim doa yang Al-Fatihah. Apalagi karena banyak pemikiran manusia ini soal itu ya, artinya kira Fatihah dibilang suatu bid'ah gitu, ngapain dia doa sendiri gitu kan. Nah, pemahaman sekarang itu sangat-sangat, apakah ini sudah tanda akhir zaman Ki? Sebenarnya gampang menilai orang. Kalau dia ngomong tentang seperti itu, apa tadi katanya? Iya, kirim doa Al-Fatihah ini kan. Kita ini ditakdirkan Allah hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Manusia yang ada di bumi itu juga beribadah kepada Allah. Tapi manusia di bumi itu dia bisa bergerak karena ada rohnya. Rohnya itu perlu makanan. Makanannya itu dengan berzikir kepada Allah, berselawat kepada Allah, mengirim doa kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa lo nyampe Ki ya. Kebaikan-kebaikan yang ditanam dengan keikhlasan, itulah makanan ruh sebenarnya itu. Jangan sampai kita lupa ruh kita. Kita nggak ada ruh, kita nggak bisa bergerak. Iya benar. Kalau kamu masih nggak percaya, coba kamu rasakan setelah mati baru kamu sadar. Sekarang ya karena masih terkungkung oleh dunia ini, masih belum percaya. Tapi insya Allah pasti ada jatahnya masing-masing. Baik gitu Pak. Itu Ki, masih banyak nih atas saran nasihatnya, dan ini memang bekal kita pagi kita merasakannya zaman-zaman sekarang, zaman tanggi ya. Jadi manusia terlalai, lupa nikmatnya, sehingga tidak ingat mengenang jasa para pahlawan. Makanya
kita akan ibaratnya mensakralkan malam Jumat ya. Malam Jumat itu kan kita membacakan doa-doa ya, mungkin ada baca-bacaan, kirim doa para pejuang ya, itu kan membantu mengenang juga berarti Ki ya. Iya, itu aja Ki. Terima kasih banyak Ki atas kunjungan ke sini, obrolan saya. Semoga ini menambah keimanan saya dan para penonton yang menyaksikan juga. Ada ya Ki, kembali lagi silakan ke tempat padepokannya Aki. Mohon maaf nih Ki, mengganggu ya tadi Ki ya. Oleh sedang Amalia sedang apa Ki? Iya, saya memantau dari tempat saya keluar barang masuk. Ini Ki, tolong sama-sama saling berjuang ya Ki di sini. Kira-kira tempat ini ada bagaimana orangnya Ki di sini Ki? Udah tugas kalian ini. Baik Ki. Iya. Tugas saya Ki ya. Iya. Ki. Saya pamit ya. Iya baik Ki, terima kasih kita ya. Mohon maaf. Ya. Silakan keluar tanpa membuka jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terjaga Allah. Terus terjaga dari sama Allah. Alhamdulillah para sahabat-sahabat sekalian, itulah beberapa pesan-pesan yang baik. Ya, intinya dalam mediumisasi ini ambil hikmahnya saja. Jika ada yang kurang baik jangan diambil ya. Nah, dalam kami ini pesan yang kita ambil petik yaitu sering kita kirimkan doa para pahlawan yang sudah berjasa menumpahkan darah, nyawanya demi waktunya. Sekarang udah enak tuh ngerekin bendera. Dulu ngerekin bendera udah tembak sama Belanda. Umpet-umpetan ya? Iya. Baru mau jalan ke pasar udah takut ada ada Belanda ngumpet ya, lari kejar-kejar. Ya katanya sehingga Indonesia kita berjuang tanpa para pahlawan dan para wali-wali Allah juga yang ada di sana berjuang, dan kita satukan semua persatuan negara, beda agama, beda suku adat, kalau sesama bangsa Indonesia itu adalah saudara kita juga. Itu ya Kang ya? Iya, betul. Ada lagi Kang? Udahlah cukup lah ya. Itu aja Kang, mungkin para sahabat banyak kekurangan dari saya yang perlu masih belajar lagi. Mohon dimaafkan para sahabat sekalian ya. Sekali lagi bagi yang ingin request silahkan langsung request lagi ya. Kalau ada mau request konten-konten silakan di komen ya. Insya Allah kita akan ungkap baik itu misteri tempat-tempat apa ya, apalagi minta dikunjungi insya Allah. Baca tobat silakan hubungi admin. Yang mau berobat ya. Yang mau berobat insya Allah. Artinya kami di sini bukan apa-apa. Kita semua mengharap pada Gusti Allah, bukan sakti, karena kita mencari ridho guru dan ridho Allah. Itu aja mungkin akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.